Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Profesor Muji Santoso selaku Direktur Lembaga MS Training and Consulting. Yang terhormat Bapak Muhammad Muklis Isnaini selaku Kabak BPJ Kota Kediri selaku Komisaris Lembaga MS Training and Consulting. Yang terhormat Bapak Dedi Sutomo SH MH selaku JFF Pengelola Pengadaan Barang Jasa dari UKBPJ Provinsi Kalbar. Yang terhormat Bapak, Ibu, sahabat kredibel semua yang hadir dalam ruang Zoom MTSC siang hari ini. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur ke Ilahi Robbi, yang mana pada hari ini kita telah diberi karunia sehat dan nikmat, yang mana kita dapat dipertemukan di ruang Zoom MS Training and Consulting ini untuk selalu update dan upgrade pengetahuan terkait dengan pengadaan barang jasa. Salawat dan salam tetap kita aturkan pada beliau Nabi Muhammad SAW. Semoga kita umat beliau yang akan mendapatkan syafaat besar. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sahabat kredibel kelas khusus MSTC, perkenalkan Suhadi Patmo, JF Pengelola Pengadaan Barang Jasa dari bagian pengadaan barang jasa Setda Kabupaten Rembang, akan memandu Bapak Ibu sahabat kredibel semuanya selama kurang lebih 90 menit ke depan dalam kegiatan Zoom dengan materi memitigasi risiko hukum pada proses pemilihan penyedia. Bapak Ibu sahabat kredibel khusus MS Training and Consulting, saya akan membacakan ketentuan dalam kegiatan Zoom siang hari ini. Yang pertama, peserta mengikuti kegiatan sesuai pelaksanaan. Kedua, narasumber akan menyampaikan materi selama kurang lebih 45 menit dan kemudian akan dilanjutkan diskusi dan tanya jawab selama kurang lebih 45 menit. Ketiga, peserta yang mengajukan pertanyaan bisa diklik tombol raise hand dan atau menyampaikan pertanyaan secara langsung dan akan diberi kesempatan oleh moderator. 4, post test atau daftar hadir bisa diklik di link Zoom setelah narasumber menyampaikan materi sebagai bukti kehadiran dan penulisan nama yang nanti akan diisikan dalam sertifikat. Yang kelima, peserta yang mengisi post test atau daftar hadir yang mendapatkan sertifikat kehadiran. Jangan sampai Bapak Ibu semuanya lupa untuk mengisi, nanti sertifikatnya tidak akan terbit. Yang keenam, sertifikat paling cepat 2 kali 24 jam. Bisa di-download di bit.ly MS sertifikatku. Bapak Ibu sahabat kredibel kelas khusus MS Training and Consulting, sebelum acara dimulai, marilah kita menundukkan kepala sejenak dan merendahkan hati untuk berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Sutomo SHMH, kami persilahkan untuk memaparkan materi memitigasi risiko hukum pada proses pemilihan penyedia selama kurang lebih 45 menit ke depan. Persilakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Suryadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi saudara-saudaraku yang melaksanakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya. Kita semoga diberikan selalu kesehatan jasmani dan rohani guna mengemban tugas kita sehari-hari.
yang terhormat dan yang paling saya hormati Pak Muji Santosa, terima kasih atas segala kesempatan yang diberikan kepada saya. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu semua bahwa saya sebenarnya belumlah bisa dikatakan sebagai narasumber, karena pertama saya sangat miskin dengan ilmu. Saya masih belajar dan apa yang diharapkan, yang saya harapkan hanyalah bisa berbagi sharing pengalaman saja terkait proses hukum yang selama ini menjadi momok bagi kami Pokja ataupun PPK yang ada di hanyalah suatu sajian berikut rangkaian dari proses pengalaman pribadi saya yang saya dapat selama saya menjadi Pokja. Itu yang akan dapat saya sharingkan. Lebih dan kurangnya kalau ada yang kurang pas, kurang berkenan secara hukum, mohon nasihat dan petunjuknya agar dapat saya menyempurnakan jauh lebih baik dan bermanfaat bagi kita semua. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di dalam proses pengadaan barang dan jasa, memang seyogianya kita semua patuh memahami aturan-aturan yang terkait. Namun di dalam pelaksanaannya tidak jarang bagi kita semua, khususnya Pokja, PPK, banyak memahami aturan yang pada akhirnya hanya sebatas memahami tanpa pernah merasakan efek daripada aturan yang kita ambil. Banyak ketidaktahuan kita, kekurang pahaman kita menjebak kita sendiri di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kita sebagai Pokja maupun PPK. Nah, di sini saya ingin berbagi terkait pengalaman-pengalaman yang telah saya temukan di lapangan setelah saya belajar dengan para narasumber, dengan mengikuti beberapa rangkaian kegiatan daripada pemahaman dari aturan yang telah dikeluarkan, sehingga menyandingkan ketika kita melaksanakan aturan tersebut di dalam proses pengadaan barang dan jasa, hukumnya, sehingga pada akhirnya kita baru melihat bahwa hubungan hukum yang kita laksanakan apakah sudah memiliki kesempurnaan secara hukum ataupun hanya sepenggal, kemudian ada penafsiran yang berbeda yang kita lakukan. Baik, untuk memulainya kami akan menambah beberapa slide yang saya rasa mohon Pak Yuda dari awal dulu. Satu lagi. Ini mungkin tidak perlu saya sampaikan, saya yakin para Bapak Ibu semua maupun para senior semua sudah tidak sudah familiar dengan aturan ini. Mungkin akan kami lewatkan. Ini sering kita dengar dari para praktisi dan narasumber yang memberikan kita pencerahan. Adapun regulasinya saya juga rasa sudah kita sering dengar juga hubungan dan keterikatan hukumnya. Mungkin ini juga tidak saya bacakan. Next Pak Yuda. Ini juga merupakan tusi bagi kita bagian pekerjaan yang kita laksanakan meraih perangkat daerah, pelaksanaannya. Saya rasa ini sudah juga familiar, sudah. Mungkin lanjut Pak Yuda. Ini mengenai tugas PM 2019 tahun 2019 tentang standar pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia. Yang kedua, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 tahun 2020 tentang standar pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia. Dan yang ketiga, pedoman pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui penyedia.
Kesimpulan, pengadaan barang jasa meliputi jasa lainnya, jasa konsultan, non-konstruksi, dan jasa konstruksi. Diatur pada pedoman peraturan pelaksanaan EKPP. Ini sudah seyogyanya kita berusaha mengupdate aturan-aturan perubahan-perubahan tersebut sehingga di dalam pelaksanaan apabila terjadi permasalahan hukum kita tetap berpedoman kepada aturan-aturan yang terbaru yang mana itu sudah menjadi ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun unsur-unsur terhadap pemanggilan dan permintaan keterangan dari HPH yang biasa berdasarkan yang saya tahu sampai sejauh ini laporan dari masyarakat, LSM adanya indikasi laporan dari peserta tender yang gugur, headline dari media online terkait dugaan-dugaan yang berujung dari laporan, pengembangan dari laporan pengawas pemeriksa internal atau eksternal, laporan internal atau orang dalam pada perangkat daerah. Nah, inilah yang menjadi kadang-kadang menjadi sumber dari para HPH untuk melakukan pemanggilan. Singkat langkah kita dalam adanya surat pemanggilan, upayakan menghadiri dalam arti kooperatif, terus kita melaporkan kepada pimpinan, terus kita tetap rileks dalam menghadapi pemeriksaan, psikologi emosional sangat dipengaruhi atas jawaban. Jadi kita usahakan dalam ketika dihadapkan dengan pemeriksaan, kita tetap menjaga psikologi emosional kita. Karena ketika kita diperiksa, kita akan menghadapi suatu tekanan, baik itu dari perasaan kita sendiri maupun dari area sekitar kita. Dalam arti tekanan yang kita pikirkan adalah tekanan yang kekhawatiran kita yang sangat berlebihan sehingga kita tidak terlepas kontrol emosional kita. Nah, jadi di dalam pelaksanaan ini sendiri kita harus mampu menjaga kecerdasan emosional kita agar kita tetap mampu melayani dan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh para penyidik. Nah, yang setahu saya di poin 5 ini saya selalu menggunakan hindari sifat dari kesan menggurui. Kalau saya tidak berani menggurui, tapi menyampaikan dengan suatu kata-kata yang memang sesuai dengan fakta hukum dan sesuai jawab. Dari pertanyaan dan jawaban tersebut dapat dipastikan kita harus mampu menyampaikan sesuai dengan dasar yang ada dalam dokumen pemilihan. Dan kita harus mampu menyampaikan dengan batasan kewenangan kita, tusi kita, baik itu PPK maupun Pokja. Apabila kita ada kelupaan atau apa, upayakan saya meminta waktu untuk menjelaskan dan mencari informasi secara detail. Dan saya tidak berusaha mengingat seingat atau sesalah. Saya takut memberikan informasi yang tidak jelas dan tidak benar. Dan ini yang paling terpenting, bukan buatlah kesan sebenarnya menurut saya, tapi memang harus benar. Tidak lagi itu kesan, melainkan harus kebenaran. Keputusan yang kita ambil bertuju kepada perintah dokumen. Jadi dokumen inilah yang menjadi dasar kita untuk menjawab semua pertanyaan itu. Adapun di luar daripada itu, saya tidak berusaha tidak untuk menjawabnya karena itu tentunya bukan domain saya. Jadi sebelum ketika kita masuk dalam pemeriksaan, kita harus mampu mempelajari dokumen-dokumen dan kita harus mampu mengingat dengan baik dari rangkaian peristiwa hukum yang kita laksanakan selama kita melaksanakan proses tersebut. Sehingga kita mampu menyiapkan segala pertanyaan yang dimungkinkan untuk disampaikan kepada kita. Terus kita juga harus menyampaikan batasan-batasan para tugas kewenangan peraturan perundang-undangan, alasan gugur peserta, kenapa peserta A dinyatakan gugur dan ternyata menang, peserta BC dan lain-lain. Jadi kita harus mampu menyiapkan ketika ada salah satu yang menang secara aturan dan yang lainnya gugur, kita harus memberikan justifikasi hukum yang benar-benar sesuai dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan
yang mana ketika dilakukan pertanyaan kita dapat memiliki dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan fakta-fakta hukum yang real. Selanjutnya, sebagai langkah adanya suatu upaya membuktikan kebenarannya. Ini mungkin akan kita lewatkan saja, biar lebih banyak tanya jawabnya. Jadi kita lebih banyak mengungkap fakta real yang ada di lapangan. Mempelajari dokumen yang menjadi peluang pertanyaan oleh APH. Nah, ini biasanya kawan-kawan di APH menanyakan perbandingan, biasanya meminta auditor untuk mencoba setiap jawabannya disampaikan. Upaya anggota Pokja dalam menjawab pertanyaan dari satu persepsi. Nah, kita akan terkesan, akan dipisah, kemudian kita diberikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin antara satu anggota satu sama lain memiliki persepsi yang berbeda. Nah, ini juga harus hati-hati, usahakan anggota kita memahami aturan yang ada sehingga ketika menjawab selama pijakannya aturan, pastilah perjawabannya juga sama. Nah, kita harus juga mampu mencermati jawaban kita sehingga kita harus tetap konsisten dengan kemampuan kita agar tidak dianggap berbelit-belit. Yang biasanya ada trik yang dilakukan oleh kawan-kawan penyidik, bukan yang biasa kita lihat, misalkan kita diperiksa terlalu lama di ruangan, terus kita ditinggal tanpa ditanya, itu yakinlah itu mungkin ilmu yang mereka pelajari atau memang ada sesuatu yang mereka kerjakan terlebih dahulu sehingga kita lama. Ini yang menjadi kegelisahan kadang-kadang dari kawan-kawan kita yang pernah diperiksa. Mereka menjadi takut karena ingin cepat selesai dan keluar dari area itu. Namun kita harus berusaha menjadi orang yang mampu menerima kondisi dan situasi yang ada pada saat itu di ruangan itu dengan tetap tenang menunggu sampai waktu yang telah diberikan. Jadi di sini kita harus tetap menjaga kegelisahan kita agar dalam suatu situasi normal agar tetap mampu menjawab ketika nanti diberikan pertanyaan. Jadi kita harus tetap fokus kepada hal-hal yang menjadi pertanyaan yang ditanyakan maupun pada argumen-argumen yang kita keluarkan di dalam kita menjawab siklus yang ada di dalam pengadaan. Adapun yang sering saya temui ketika kita diperiksa, kadang pertanyaan yang disampaikan berujung kepada di dalam pemeriksaan ada unsur niat atau tidaknya, dalam arti ada unsur niat tidak baiknya. Mens rea. Jadi terus terkadang kita juga diperiksa dari sisi turut sertanya ataupun gravitasi atau suap menyuap. Gratifikasi ya. Jadi tentunya hal ini menjadi objek yang harus kita perhatikan dengan baik dan kita harus ingat benar ketika kita melakukan hal tersebut, kita sudah sadar benar bahwa kita bersih dari hal-hal semacam ini sehingga kita memiliki kemampuan dan ketenangan dalam menjawab hal tersebut. Oke. Ini satu contoh untuk mengedukasi para penyedia barang dan jasa di dalam proses kami. Ini jujur saja baru juga kami terapkan karena kami berpikir sebenarnya antara kita Pokja, PPK maupun penyedia dan barang dan jasa harus benar-benar menyadari konsekuensi hukum yang akan kita hadapi apabila sudah menjadi suatu pelaksanaan kegiatan tersebut. Jadi kami berusaha mengedukasi, memberikan mereka pencerahan terkait permasalahan-permasalahan atau tingkatan hukum yang akan dihadapi apabila penyedia barang dan jasa melakukan suatu peristiwa hukum yang dalam arti pemalsuan
ataupun persekongkolan. Kami berusaha menjelaskan itu supaya ketika mereka membaca ini, mereka sudah sangat sadar bahwa akibat perbuatan hukum yang dilakukan memiliki konsekuensi hukum pula. Baik, dalam hal ditemukan kesalahan-kesalahan, ketidakcermatan dalam evaluasi dokumen peserta oleh HPH. Hal semacam ini haruslah kita benar-benar mitigasi, kita harus melihat berdasarkan ketentuan yang ada, tentunya persyaratan, tentunya di dalam beban pekerjaan, ini kadang-kadang kita memang mengurangi ketelitian kita. Misalkan saya pernah melakukan kehilafan karena faktor yang saya hadapi beban pekerjaan begitu banyak sehingga ada hal-hal yang terlewatkan. Dari hal inilah ketika saya diperiksa ditemukan adanya kesalahan administrasi yang mana itu menjadi catatan khusus bagi saya. Tentunya dalam hal evaluasi harus mampu melihat dengan baik, dengan teliti sehingga kita mampu memitigasi masalah yang akan timbul ketika itu sudah menjadi tahap pelaksanaan. Baik, ini mungkin bisa dibaca aja Pak ya. Menurut saya ini dalam pelaksanaannya ini yang biasa terjadi yang kami temukan juga di lapangan selama kami menjadi Pokja. Ada beberapa oknum penyedia yang terungkap. Ini gabungan ketika kita diperiksa kita baru tahu diberitahu oleh penyidik bahwa inilah yang terjadi ketika adanya pemeriksaan yang dilakukan. Tentunya hal semacam ini kita tidak bisa juga menyalahkan siapapun, melainkan kita harus mampu memberikan edukasi hukum. Ketika ini menjadi suatu ranah hukum, maka pihak-pihak terlibat di dalam pelaksanaan barang jasa dari proses sampai pelaksanaan akan menjadi bagian-bagian yang ikut diperiksa guna menentukan dan melihat siapa saja yang berpotensi melakukan pelanggaran tersebut. Ini bagian-bagian yang pernah kami temukan ketika kami diperiksa, terungkaplah di lapangan pada saat pemeriksaan seperti ini. Tentunya di dalam hal-hal semacam ini kita harus mampu menyeleksi dengan baik dan melakukan evaluasi secara maksimal agar hal-hal tersebut tidak sampai ke kita. Ini mungkin bentuk-bentuk korupsi yang kami dapatkan, yang ketika kami diperiksa, Bapak-bapak penyidik menjelaskan kita bagian-bagian daripada potensi-potensi hukum, bagian mana saja atau pasal-pasal apa saja yang dilanggar di dalam pelaksanaan hukumnya, tentunya yang melibatkan kerugian keuangan negara. Ini ada gravitasi, ada konflik kepentingan, ada perbuatan curang, ada penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, suap. Tentunya hal-hal semacam ini karena sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan, tentu saja memiliki potensi untuk kita dapat dijerat dengan hal yang kita. Baik, ini semoga kita dapat memperjuangkan bahwa tugas dan kewenangan yang kita laksanakan merupakan naungan bersifat administrasi pemerintahan sebagaimana disampaikan pada Pak Presiden PJ. Jadi kalau kita melihat ketentuan daripada peraturan, tentunya kita melihat ini sebuah peristiwa tidak yang tidak laksananya kita periksa sehingga ada ketentuan yang kita pikirkan dari pelaksanaan sebagai Pokja bahwa hal tersebut bisa berubah menjadi perdata dan pidana. Tentunya dalam hal-hal semacam ini kita harus dapat mampu menghindari dua hal. Selama kita mampu, insya Allah saya rasa masalah tersebut tidak akan sampai.
Pertama, hindari persekongkolan yang dapat menyebabkan turut serta, dan kedua, terima gratifikasi adanya aliran dana atau suap menyuap. Tentunya kedua hal ini menjadi sangat penting dan pegangan bagi kita Pokja, pemilihan maupun PPK, karena inilah yang menjadi hal untuk dapat digali lebih mendalam oleh penyidik apabila dua hal tersebut kita ditemukan di dalam pemeriksaan kita. Baik. Untuk kesimpulan terakhir, tentunya di dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, para pihak wajib mematuhi etika pengadaan dengan tidak menerima, menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat atau berupa apa saja dari itu kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan. Tentunya hal ini menjadi alangkah baiknya kepada para PBJ untuk menjaga hal statement semacam ini untuk menjadi semboyan di dalam melaksanakan pelaksanaannya agar mampu memegang amanah dan asas keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam sesi saya. Banyak yang mungkin kekurangannya, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Silakan kembalikan kepada Pak Suryadi Patmo. Silakan Pak. Terima kasih Pak Dedi ya sudah memaparkan terkait dengan bagaimana kita selaku pengelola pengadaan barang jasa melakukan mitigasi risiko hukum terkait dengan proses pemilihan penyedia. Oke, baiklah Bapak Ibu semuanya, ini sesi tanya jawab. Barangkali ada Bapak Ibu sahabat travel semuanya yang ingin mengajukan pertanyaan atau barangkali sharing terkait dengan hukum. Mungkin barangkali pernah dipanggil beberapa kali, mungkin hari ini ada surat panggilan. Ketika ada surat panggilan tentu akan menjadikan kita secara psikologis itu akan berpengaruh. Jadi baik itu akan menjadi tenaga, pikiran, dan ini. Di sini adalah perlunya proses mitigasi risiko. Baik Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan. Ini terkait dengan materi hukum ini, mungkin barangkali ya Pak Dedi ya, ini Siapa? Mau bertanya susahnya itu apa yang ingin saya tanyakan, karena saya mau bertanya aja bingung apa yang saya tanyakan, dan mau bertanya ya bingung juga gitu ya. Jadi ini memang terkait dengan pengalaman barangkali ya, atau mungkin mau tanya takut jangan-jangan besok nih giliran saya dipanggil gitu ya. Tapi paling tidak ini ketika kita sharing-sharing bermanfaat sekali ketika menghadapi dan tenang gitu ya. Dari titik-titik mana mana yang rawan itu bisa kita lakukan mitigasi risiko. Silakan Bapak Ibu semuanya. Ya, mungkin kita bisa sharing karena di dalam pelaksanaan itu sendiri Bapak, mohon izin, terkadang kita memang melihat HPH ini, jujur saja sewaktu saya diperiksa dari tahap pertama sampai beberapa kali, 5-6 kali, saya masih merasa, aduh ini kenapa gitu Pak. Namun saya mencoba menghipnotis diri saya sendiri Pak, untuk berusaha, bukan berani tapi berusaha menikmati
dan berusaha mengatasi kegelisahan saya. Sehingga kalau dibilang enjoy, enggak juga Pak. Kalau udah berada di ruang pemeriksaan, saya rasa siapapun pasti ada rasa tidak nyaman, rasa takut, gelisah, itu pasti ada. Namun di dalam pelaksanaan itu sendiri, kita tidak boleh produk aturan, yang mana apabila kita bekerja di bidang hukum, bekerja di bidang yang memenuhi semua unsur aturan, maka akan bertemu dengan hukum pula. Jadi saya berusaha menjalankan berada dalam suatu posisi yang tersulit, saya berusaha untuk memenuhi demonstrasinya. Namun dari kegiatan-kegiatan yang ada, bukannya berarti saya tidak ditemukan, Pak. Banyak sekali yang saya dapat pelajaran daripada para penyidik, bahwa ternyata setelah kita melihat dari atas kertas, kita belajar, ternyata setelah kita melaksanakan, tidak seperti itu. Ternyata pemahaman kita ya, karena memang kita bukan, apalagi Pokja tidak semua di bidang hukum. Kami di Provinsi Kalimantan Barat ada beberapa yang bukan dari bidang hukum. Namun mungkin kita harus berusaha memahami sehingga kita memang terbiasa dengan bahan hukum pula. Jadi mungkin di dalam pelaksanaan akhirnya saya ketika ditemukan setiap terdapat di dalam proses kita menjadi catatan penting bagi saya untuk bagaimana saya menyempurnakan terkait pelaksanaan tersebut. Pak Suryadi. Oke, terima kasih. Ini ada yang ingin tahu nih Pak Didi terkait dengan apa sih bisa menyampaikan enggak sih contoh-contoh terkait dengan pertanyaan yang ada seputar yang ditanyakan seperti itu. Jangan sampai nanti supaya ada kisi-kisi gitu ya. Jangan sampai nanti ditanya jika mengambil dokumennya tidak ada kan gitu. Ini yang nanti serba repot. Justru akan membuat pemeriksaan itu masuk sampai ke dalam karena ditanya satu ternyata dokumennya tidak siap. Seperti itu Pak. Ini barangkali ya. Baik Pak. Pak, bisa diceritakan kisi-kisinya Pak. Baik Pak. Ketika kita sedang berada di hadapan HPH, tentunya pertama kita akan ditanya biodata lengkap, terus keilmuan, terus sejarah pendidikan dan sebagainya. Nah, ketika itu barulah masuk kepada tusi kita sebagai baik kita Pokja maupun PPK. Namun dalam hal tersebut tidak jarang banyak hal-hal yang ditanyakan mengenai tentunya seputaran pelaksanaan daripada kegiatan. Kalau itu di pengadaan barang dan jasa, tentunya itu kita lebih dominan daripada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Tentunya dalam hal ini yang paling sering dan menjadi yang sangat paling sering kemudian lama ditanyakan adalah ketika kita sudah menentukan pertama review. Kalau di kami, di sistem kami ada namanya review. Jadi sebelum PPK menenderkan paket tersebut, kami ada namanya review. Di review tersebut kita akan ada tanya jawab biasanya sama PPK terkait kewenangan. Nah, dan di sini kami sendiri selalu mengadopsi aturan, menyampaikan kepada PPK bahwa aturan dan pengadaan barang dan jasa terkait apa yang boleh dilaksanakan, apa yang tidak bisa diterapkan di dalam pemilihan barang dan jasa. Nah, ketika di sana kita sudah ditanya Pak, kita sudah ditanya apabila adanya ditanya siapa yang menginisiasi, siapa yang mengusulkan. Jadi itu yang paling ditanya. Kita
harus mampu, PPK harus mampu memberikan jawaban yang memang sesuai dengan ketentuan aturan. Seperti sekarang ini banyak nih kan permasalahan yang ada, diantaranya persyaratan tambahan. Memang di dalam aturan sudah diberikan batasan-batasan hukumnya. Namun ada juga dari kita terkadang berusaha mengadopsi aturan yang mungkin pijakan hukumnya tidak kurang tepat atau hanya berdasarkan pendapat kita. Ini yang perlu diperhatikan. Karena di dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tersebut, bahwa di dalam penerapan aturan, HPH itu saya rasa orang yang hebat-hebat, Pak. Jadi nggak ada celah bagi kita untuk melebihi dia menurut saya, mungkin kecuali yang diperiksa sekelas profesor atau gimana. Tapi menurut saya di dalam dunia pengadaan barang jasa, beliau itu mampu melihat hal-hal yang tidak terlihat menjadi terlihat. Dalam arti hal-hal yang tidak terlihat, dari tadinya dia tidak tahu, dia menjadi tahu siapa yang memiliki peranan di balik ini. Nah, tentunya untuk menjawab pertanyaan itu semua, kita harus mampu menyajikan sebuah produk, sebuah aturan yang benar-benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga hal tersebut menjadikan hal yang sangat relevan dan menimbulkan persepsi yang sama berdasarkan ketentuan peraturan yang ada. Jadi hati-hati kalau kita mengambil suatu justifikasi hukum hanya karena menurut kita, menurut pemikiran kita itu yang paling berat. Jadi di situ aja sudah Pak. Kami biasanya di review itu udah lama Pak dibahas. Siapa yang menginisiasi, siapa yang menginginkan, terus siapa yang menentukan ini. Semua itu sudah dibedah Pak. Kemudian setelah masuk dalam lihat, kemudian dilihat berapa ya kemenangannya. Ketika A, B gugur, tentunya perusahaan E berpotensi menang. Katakan 1, 2, 3, 4, 5 gugur dan yang menang di posisi 6. Maka yang 5 ini akan dipertanyakan apa saja yang membuat dia gugur. Kenapa dia gugur? Maka akan dibandingkan juga dengan yang 6 tadi. Kenapa dia bisa menang? Apakah ada hal yang tadinya di 1, 2, 3, 4, 5, 6 dia gugur? Ada gak hal yang juga ada di posisi 6 yang juga bisa membuat dia gugur tapi tidak gugur? Seperti itu Pak. Hati-hati sekali karena apa? Sewaktu saya sudah berapa kali dan sangat sering kali ketika saya datang ke pemeriksaan itu, dokumen kita sudah ada di meja beliau. Beliau penyidik itu sudah ada Pak. Jadi dia punya akses langsung ke SPSE, meminta langsung dokumen aslinya, sehingga tidak ada satu hal pun yang bisa kita tutupi terkait hal kurang tambah. Jadi makanya sebelum kita melaksanakan hal tersebut, kita harus sudah memikirkan bahwa akan ada proses hukum yang terjadi dan kita harus juga sudah berusaha menyiapkan apa yang akan ditanyakan kepada kita. Makanya pentingnya kita memahami langkah-langkah dan pentingnya pijakan hukum yang kita lakukan agar kita mampu menjawab dengan baik. Sehingga ketika dalam proses evaluasi, di sini yang paling juga lama, karena apa? Karena akan membandingkan antara satu sama yang lain, dan para HPH juga akan mengevaluasi. Hasil yang kita evaluasi, misalkan di nomor 6, dia akan evaluasi nomor 6. Dia akan bandingkan satu persatu dokumennya. Ketika ditemukan di nomor 6 adanya kesalahan, yang layak menang akan menjadi pertanyaan besar dan akan menjadi hal yang dikejar di dalam proses penyidikannya. Kemudian saya rasa akan berimbas kepada ada sangga juga dipertanyakan kalau ada sangga, kalau tidak pada pembenam. Saya rasa di dalam pemeriksaannya hanya ada 2 hal. Namun kesimpulan akhirnya mereka sering tanyakan apakah ada ini sudah direncanakan ataukah ada yang memerintahkan. Adakah yang di pesanan bahasanya. Mungkin seperti itu Pak Suryadi. Oke, terima kasih Pak Dedi. Ini kelihatannya sudah ada yang resen, sudah dari tadi. Saya takutnya kelamaan dan tentu akan kalau juga ya. Ini kami persilakan Pak Bidang Lalin. Ini pengalaman kelihatannya. Ini kemarin barusan kemarin cerita-cerita ini mungkin sama-sama
akan sharing-sharing bersama Pak Dedi. Barangkali ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan. Pak Lalit. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa open kamera, Pak? Selamat siang, Pak. Siap, sebentar, Pak. Oke. Ini kelihatannya barusan kemarin ini menghadapi. Iya, Pak. Ya. Mohon izin, Pak. Mungkin Oke. sharing saja, Pak. Ya. Sharing saja, Pak, terkait dengan panggilan APH. Pengalaman kami itu memang yang dijelaskan Pak Dedi tadi kan banyak terkait dengan mungkin lelang ya Pak ya. Nah dari kami kebalikannya Pak, malah PL Pak yang dipanggil Pak. Tuh. Nah pengalaman kami Pak, jadi banyak sekali surat cinta itu yang mengatasnamakan Dumas Pak. Cuman pada saat kita tanyakan Dumasnya tentang apa, kadang APH-nya nggak mau terus terang. Jadi terkait pokoknya pekerjaan seperti itu. Terutama yang PL-PL. Dulu memang yang lelang aja yang mungkin dapat panggilan. Sekarang PL pun dipanggil, Pak. Seperti itu. Nah, pertanyaan saya, Pak. Mungkin dulu itu di LPSI, di RUP, itu orang lain bisa men-screenshot pekerjaan di tiap dinas. Dulu, mungkin sekarang sudah dirubah, tidak bisa di dinasnya itu dihilangi, di kolom dinasnya. Jadi, langsung satu provinsi. Ya alhamdulillah itu sudah dihilangi. Kalau nggak ada itu di screenshot buat jadi bahan bisa. Kemudian pada saat ada pemanggilan kenapa Pak ya BAP itu nggak boleh kita minta BAP dari APH itu. Padahal kita kan juga harus punya bukti bahwa ini loh kita sudah dipanggil. Cuman katanya mereka buktinya ya surat cinta itu sebagai bukti bahwa sudah dipanggil. Tapi ya itu tadi Pak ujung-ujungnya apapun itu panggilannya yang mengatasnamakan Dumas itu terkait dengan pekerjaan kita sebagai pengelola pengadaan barang jasa baik PPK, pejabat pengadaan bahkan PPTK seperti itu. Apalagi yang ada tanda tangan di kontrak mungkin akan ditanyain seputar tupoksinya sebagai PPK, PP dan sebagainya. Cuman kadang-kadang mereka ya pertanyaannya ya bolak-balik itu aja, jadi kayak lingkaran gitu muter terus. Nah ini kadang kita berpikir paham nggak sih orang ini sebagai tentang pengadaan ini. Nah seperti itu Pak. Nah kita harus bagaimana Pak ya menghadapi pola-pola APH ini? Apakah kita tetap apa ya menuruti maunya mereka? Ya salah tidak sodakohnya seperti itu Pak. Kalau kita tidak ada itu pasti dipanggil terus Pak. Nah bagaimana menyikapi hal-hal seperti ini? Sekarang ini ya terus terang saya inginnya itu menekuni dunia pengadaan. Cuman ya semakin hari kok semakin gencar serangannya seperti ini ya kadang ya mikir juga Pak seperti itu. Walaupun kita benar pun kita tetap ada panggilan. Dan ujung-ujungnya itu tadi pasti minta sesuatu. Nah, bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut agar kita itu ya kita tetap fokus sebagai untuk pekerjaan kita. Cuman kita harus berpikir resikonya ya seperti ini, seperti itu. Nah, kadang pimpinan juga tidak apa Pak ya, tidak membackup, kadang ya membackup juga. Cuman kadang urunan seperti itu untuk memfasilitasi mereka. Mohon maaf ini Pak, ini curhat terusan Pak. Nah, ya terus, nah ini bagaimana Pak ya cara menghadapi hal-hal seperti ini agar kemudian hari itu tidak seperti ini terus gitu loh Pak. Soalnya kalau seperti ini terus ya mau nggak mau kita jadi peran seperti itu. Mungkin itu aja Pak dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Pak? Langsung dijawab ya Pak ya? Oh bisa Pak, silakan ditanggapi Pak. Ini barangkali ya kemarin ini memang sudah cerita-cerita dari kemarin itu yang aspek hukum kemarin itu ceritain Mas Dedi ini. Siap.
Oke, baik, abangku, izin bersharing pengalaman juga. Pengajar yang ada. Berusaha dari setiap temuan yang dia dapatkan di saya menjadi catatan khusus bagi saya dan saya laksanakan di pengadaan selanjutnya. Ketika ini menjadi objek yang dicarinya, hampir sedikit celah yang didapatkan untuk menjustifikasi saya ke arah yang lebih ekstrim. Jadi sehingga menurut saya sebenarnya kalau kita pertama kita melaksanakan pertama tidak kita sudah merasa ketika kita duduk kita berdiam sebentar terus merenung di dalam diri kita tanya dulu apakah saya melakukan dua hal yang salah karena menurut saya untuk mampu mendapatkan suatu ketenangan saya hanya berpegang kepada dua hal. Pertama saya tidak bersekongkol dan kedua saya tidak gratifikasi. Ketika saya merasa bertanya di dalam diri, saya sudah duduk dan saya merasa saya tidak melakukan keduanya, itu modal awal saya untuk tenang. Dan kedua, catatan saya yang diberikan yang pernah ditemukan beliau akan saya sandingkan lagi kepada beliau selanjutnya yang telah memberikan pertanyaan kepada saya agar menjadi pandangan bagi mereka bahwa ini sudah merujuk kepada hal administrasi yang sudah benar-benar sampai kepada batas akhir level kemampuan kita. Jadi seperti yang dikatakan Pak Suryadi dari awal, saya berusaha memenuhi semua tingkat kewajiban saya di dalam proses administrasi. Ini yang saya lakukan. Berusaha membuat BA-BA, bukti-bukti fakta otentik yang seharusnya saya laksanakan. Nah, sehingga agar Lek sapa? Sibuk. Sehingga agar jawaban yang saya berikan sudah benar-benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Jadi saya nggak punya jawaban lain nih, abangku. Benar. Saya hanya berusaha memenuhi semua kewajiban saya dan menutup celah dari apa pernah mereka berikan kepada saya. Jadi kalau itu saya memang menurut saya tidak punya kemampuan untuk melebihi seperti yang abangku bilang tadi. Memang jujur saja ini mungkin agak berbeda mungkin cuma di tempat saya bersyukur pada Allah di tempat saya selama saya diperiksa di tempat saya tidak seperti itu gitu. Saya sangat di awal-awal saya takut tapi pada akhirnya saya sudah mulai mampu berkomunikasi dan menjelaskan secara profesional saya. Begitu, Bang. Terima kasih Pak Dedi. Gimana Pak Dedi S? Sudah puas atas jawaban Pak Dedi juga Pak Dedi Sutomo? Siap. Mohon izin Pak, yang saya tanyakan Pak, apakah memang dari APH itu untuk BAP-nya nggak bisa diminta Pak ya? Soalnya untuk bukti kita bahwa ini saya punya pegangan BAP itu untuk bahwa kita itu sudah pernah dipanggil untuk aduan yang ada di surat cintanya itu tadi. Cuman kadangkala di berita acara itu saya pernah gini Pak. Jadi ada aduan saya itu mecah paket. Padahal tidak memecah paket, sudah saya jelaskan betul dokumennya sudah sesuai. Tapi lagi-lagi diputarkan ke yang lain. Akhirnya menjalar ke awalnya di kasus yang akhirnya menjalar ke yang lain-lainnya. Seperti itu. Nah kan ini kan jadi apa Pak ya? Kok nggak jelas seperti itu loh kalau di APH itu. Kadang kalau kita memang ngadepinnya di ruang biliknya itu pun kalau kita nggak kondisikan ya mungkin akan berlama-lama di situ. Nah hal-hal seperti ini yang merusak keadaan pengadaan kan seperti ini Pak. Seperti itu.
Jadi pinginnya kita kerja profesional, akhirnya tidak profesional di bidangnya. Nah, yang ingin saya tanya, kalaupun ini nanti semakin hari semakin ketat di pengadaan, ya alhamdulillah mungkin semakin ketatnya dari harganya, dari sisi ininya semakin ketat, nggak ada celah apapun. Mungkin kita ya berani untuk istilahnya kelek-kelekan dengan mereka loh. Kita juga nggak nerima apapun, kita sesuai proses, terus mau ngapain kan gitu. Kalaupun ada aduan ya aduan dari LSM apa-apa, ya kadang mereka kerjasama dengan LSM seperti itu. Nah ini yang menjadi momok untuk pengadaan. Memang ada yang orang yang berani ada orang yang nggak berani itu juga ada. Ngadepinnya pun mungkin ada yang tenang, ada yang gobios pun ada seperti itu. Jadi tidak membuat kita itu nyaman untuk kerja seperti itu loh Pak. Lah kalau sudah ada tekanan dari pimpinan dan sebagainya, lah itu apalagi Pak. Kita bisa apa seperti itu. Bahkan saya sempat ngomong, kalau ini nanti kita ditambahi untuk PAK, dan ini belum, mohon maaf saya mundur. Sampai saya gitu. Saya nggak berani untuk seterusnya. Nah, gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang harusnya dikomunikasikan ya di level pimpinan, bahwa ini ya tidak main-main. Bahkan ini sampai 10 tahun pun dokumen itu masih melekat kepada diri kita, seperti itu kan Pak. Bahkan yang lelang-lelang yang tahun 2019 berapapun itu pun ada juga yang masih dipanggil Pak. Dan itu aneh-aneh lah untuk, ya mohon maaf, untuk mendapatkan sodako itu aneh-aneh. Gitu. Mungkin itu saja Pak dari kami. Terima kasih atas sarannya Pak. Siap. Baik Pak, mungkin Terima saya kasih, akan Pak. baik Pak. Untuk terkait apakah bisa diambil? Mungkin saya juga tidak bisa menjawab Pak, karena mungkin itu kebijakan masing-masing penyidik apakah bisa memberikan atau tidak. Namun seyogyanya kalau kita mengacu kepada peraturan perundang-undangan itu menjadi hak kita untuk bisa dapat dimiliki sebagai bahan kita untuk rujukan kita untuk selanjutnya Pak. Jadi namun tentunya hal-hal seperti itu menjadi dominnya para PH untuk dapat memberikan atau tidak. Namun kalau kita berkaca kepada undang-undang, tentunya hal itu menjadi hak dari kita sendiri sebagai terperiksa. Begitu Bapak. Oke Pak, ini sudah ada Pak Beni Ihsan. Pada beliau Pak Beni Ihsan, kami persilahkan untuk open mic. Ya. Baik, terima kasih Pak Jadi Patmo. Terdengar jelas suara saya Pak ya? Dengar Pak. Terdengar baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam hormat kepada Pak Dedi Sutomo ya. Siap. Jadi saya Beni Ihsan dari Sumbawa ya, Kabupaten Sumbawa. Ingin nanyakan sekalian sharing. Jadi yang pertama ingin kalian tanyakan itu apakah kesalahan administratif sifatnya itu bisa misalnya Pokja itu dijadikan tersangka, Pak? Nah itu pertanyaan saya yang pertama. Nah karena memang kita di dunia PBJ ini kan administratif semua nih. Kalau menurut aturan-aturan yang pernah kami reformasi juga bisa menjerat pelaku pengadaan yang pertama OTT, jelas itu Pak ya, OTT itu. Nah, seperti itu. Nah terus yang kedua ini terkait dengan APH meminta user ID untuk melakukan penyelidikan terhadap di dalam sistem langsung, Pak. Kira-kira ada pengalaman nggak Pak Dedi kaitan dengan hal itu? Nah, ya mungkin di tempat lain meminta advice. Kami juga belum pernah mengalami itu. Nah, mohon pencerahan terkait hal itu Pak. Bagaimana prosedurnya apabila PH meminta user ID dan apabila nanti user ID ini dikhususkan satu paket itu ataukah semua paket misalnya pada Pokja itu, karena bisa dilihat semua. Khawatir jadi pada mau mundur jadi khawatir. Mohon pencerahannya Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Waalaikumsalam
Baik, terima kasih. Salam hormat selalu buat Bang Beni Ihsan. Semoga selalu sehat dan teman-teman di sana. Baik Pak, untuk pertanyaan pertama terkait Rana bisa ditersangkakan. Ini sepengalaman saya, Bang Beni. Sepengalaman saya memang saya seperti yang saya ceritakan di awal. Saya juga ditemukan ketika saya periksa, diperiksa oleh penyidik. Saya ditemukan ketemuan kesalahan administrasi, maladministrasi saya ditemukan. Jadi bukan tidak ditemukan. Namun ada hal yang bisa merujuk kita yang tadinya administrasi negara bisa menjadi pidana, namun ada juga yang bisa dianggap lalai. Jadi kelalaian administrasi kita terhubung nggak dengan persekongkolannya. Apabila seperti saya kemarin waktu itu saya melelangkan 16 paket, terus saya mengevaluasi 83 perusahaan. Kami bertiga anggota. Dan saya on time dari pagi sampai subuh selama beberapa bulan. Tentunya tingkat ketelitian saya tidak sama ketika pagi hari, malam hari, ataupun subuh hari. Nah, itu saya jelaskan kepada mereka, Pak, saya mengevaluasi ini 84 perusahaan dan saya mereview 16 paket untuk selanjutnya, termasuk beberapa paket strategis yang ada di Kalbar. Jadi tentunya tingkat ketelitian saya tidaklah sama. Nah, sehingga ini menjadi penilaian bagi para HPH untuk melihat apakah memang sengaja dilakukan kelalaian tersebut atau memang tidak sengaja atau hanya memang lalai karena faktor kelelahan atau apa. Nah, jadi sehingga selama itu kita mampu membuktikan bahwa mens rea, etika tidak baik kita adalah suatu kelalaian bukan merupakan mens rea, maka rasa, mohon maaf dalam pengetahuan saya yang terbatas ini, saya melihat itu tidak dapat dijadikan. Dan selama ini alhamdulillah memang seperti itu yang saya dapatkan. Kalau mungkin itu pasti ditemukan Pak. Mana ada, menurut saya sepengalaman saya sudah berusaha nih Pak, berusaha seteliti mungkin, tapi masih juga ditemukan bayang dengan pekerjaan kita yang banyak, ada beberapa paket, puluhan paket misalkan. Nah, jadi selama itu dianggap di BA saya ditulis itu kurang teliti, kurang cermat, seperti itu Pak bahasanya. Nah, jadi tidak cermat, kurang teliti, lalai. Nah, tapi lebih bagus tidak cermat, Pak, tidak teliti. Kalau lalai, maka ada juga suatu penyidik waktu itu saya diperiksa di BPK RI menyatakan bahwa kelalaian yang menyebabkan kerugian negara dianggap turut serta. Ada pernah keluar bahasa seperti itu. Namun ketika saya berada di pemeriksaan di kejaksaan bilang bahwa itu harus kuat pembuktiannya. Kelalaian itu apakah terhubung dengan mens rea atau tidak. Nah, inilah mungkin bagi kita kawan-kawan semua, mungkin bukan kita berharap diperiksa, Bang Beni. Kita semua kok jauh-jauh kalah, janganlah diperiksa. Tapi mau tidak mau kita akan berhadapan dengan hal seperti ini. Tentunya selama profesi kita Pokja, selama profesi kita PPK, kita harus berusaha menyiapkan diri kita sendiri untuk bagaimana kita menghadapi hal-hal yang akan datang yang kemungkinan besar akan sampai kepada kita. Nah, dari hal-hal semacam itu, saya untuk saat ini belajar membuka diri. Kalau diperiksa, ya oke, saya datang diperiksa. Dari situlah saya mulai memahami dan mengingat dengan baik-baik bahwa batasan-batasan yang harus saya laksanakan sampai di mana. Seperti itu. Terkait pemintaan user ID, itu saya pernah dilakukan bahkan sangat sering. Jadi ketika kita sebagai orang terperiksa, untuk membuktikan kebenaran yang kita sampaikan, untuk menguji kebenaran terkait dokumen yang kita berikan, agar tidak adanya perubahan dari dokumen yang asli sama dokumen yang ada kita sampaikan secara real, secara ini, bukti alatnya, kertas, maka APH kadang-kadang meminta itu tersebut kepada LPSI. Dan itu hanya tertuju satu paket, Pak. Jadi barang itu tertuju hanya satu paket, tidak semua paket. Ketika diminta di paket A, maka yang terlihat yang ditarik adalah paket A itu. Paket lain tidak. Sepengetahuan saya, Pak. Jadi seperti itu gitu, Pak. Makanya kita harus ketika kita melaksanakan pengadaan barang jasa tersebut, Pak, kita sudah memikirkan bahwa hal ini pasti terjadi dan pasti dilakukan. Sebelum terjadi kita harus sudah mempersiapkan. Jangan sampai ada post bidding,
dan sebagainya. Karena itu akibat-akibat fatal yang bisa ditemukan oleh penyidik. Seperti itu Bang Beni Iksan. Open mic Pak Beni Iksan. Pak Beni. Ya, gimana Bang? Bang Beni? Ini tadi masih anu Pak. Open mic Pak. Pak Beni. Pak Beni. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya ini di PPJ Kabupaten Subang. Pada beliau, Bu Tanti, kami persilakan untuk open mic untuk bertanya secara langsung kepada beliau Pak Dedi Sutomo. Bu Tanti. Oke, siap. Kedengeran Pak suara saya? Oke, siap Bu. Jelas Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tahun 2021 kemarin Pak, ada pengalaman kami memenangkan salah satu perusahaan dan ternyata setelah menjadi pemenang dalam waktu masih pelaksanaan pekerjaan, ternyata direkturnya itu ditangkap karena dia itu adalah DPO. Kasusnya sebenarnya DPO-nya itu ternyata sudah 12 tahun. Dia selama 12 tahun itu dia DPO. Nah, kemudian timbullah menjadi permasalahan. Kami kan kalau Pokja nggak tahu ya kalau misalnya dia itu DPO gitu. Dan tahun-tahun sebelumnya juga CP itu dan direkturnya itu juga pernah menang gitu beberapa kali. Kejadiannya setelah yang 2021 setelah dia menang dan masih dalam melaksanakan pekerjaan dia ditangkap. Kemudian menjadi permasalahan tuh kita dipanggil oleh APH, kemudian ada beberapa LSM juga yang mengajukan unjuk rasa lah gitu. Yang kami tanyakan apa yang harus kami lakukan tindakan sebelumnya pencegahan dan setelah kalau misalnya kami takut bukan takut sih untuk kedepannya kami harus seperti apa gitu kalau misalnya ada kejadian lagi seperti itu sementara kami tidak mempunyai data bahwa direkturnya itu adalah terkena kasus tindak pidana atau menjadi DPO lah gitu. Kemudian kalau sekarang apa yang tindakannya apa gitu selanjutnya. Sementara kan pelaksanaan sebenarnya sudah selesai gitu. Tapi kami ya gitulah sering jadi sekarang dipanggil-panggil sama APH karena kasus ini gitu. Kami mohon pencerahannya apa yang harus kami lakukan ke depan. Ya. Silakan Pak Dedi untuk ditanggapi dari pertanyaan-pertanyaan kita. Baik, Ibu Tuti. Saya ketika dalam proses tender pelaksanaan sampai selesai bahkan sampai selesai pekerjaan, Ibu tahunya pada waktu selesai pekerjaan. Sedang melaksanakan pekerjaan. Ditangkapnya itu kita tahunya karena beliau ditangkap gitu, si direkturnya itu ditangkap gitu. Oke Bu, kalau ketika ditangkap, apakah kasus itu merupakan kasus yang melibatkan perusahaannya atau pribadinya? Pribadi dan perusahaannya, dia mendapatkan pekerjaan di kabupaten yang lain, terus ada permasalahan lah, sehingga dia menjadi DPO gitu. Ini begini Bu, saya tidak juga berani masuk lebih dalam ya, karena ini saya rasa sudah masuk dalam penilaian HPH untuk menarik kasus ini. Tapi kalau menurut pengalaman saya, menurut saya Ibu
menurut saya tidak salah. Dalam arti karena ibu memang tidak mengetahui. Syarat orang bisa dikeluarkan di dalam pengadaan berjasa, dia masuk dalam daftar hitam. Sehingga ketika orang ini masuk dalam daftar hitam, maka legalitasnya dicabut oleh undang-undang untuk tidak bisa ikut berkompetisi. Nah, saya tidak mengetahui bahwa dia masuk dalam daftar hitam. Kecuali dia sudah masuk, tapi ibu tidak ketahui. Itu beda dengan ibu masuk, dia masuk, tapi tidak terdaftar. Tapi beda dengan dia terdaftar, tapi ibu tidak mengetahui. Kalau ibu dia tidak terdaftar, perusahaannya tidak masuk dalam daftar hitam, saya rasa ibu bisa tenang menjalaninya. Tapi kalau dia masuk di dalam daftar hitam, tapi ibu yang tidak tahu, itu agak repot. Karena tentunya dia masuk di dalam daftar hitam, tentunya dia sudah termasuk di ladang publis yang sudah dipublis dan wajib diketahui oleh para PPK, Pokja yang melaksanakan pekerjaannya. Jadi sehingga ketika ibu melakukan, ibu harus mampu membeberkan, mampu menguraikan bahwa itu di luar dari kepengetahuan dari ibu sendiri dalam arti dari UKPBJ ibu sendiri. Sehingga hal tersebut bukan menjadi kesengajaan bagi UKPBJ ibu sendiri untuk menunjuk perusahaan tersebut sebagai pemenang. Adapun hak kewajiban kita adalah ketika dia tidak masuk tidak terdaftar dalam daftar hitam, maka hak hukumnya dari perusahaan tersebut, walaupun dia tadinya salah, tapi sebagai kita orang yang melaksanakan pemilihan bisa meng-cut dia. Jadi itulah argumen yang daftar hitam yang telah dipublis. Ibu mungkin bisa print itu semua dari beberapa tahun, 2 tahun, mungkin itu bisa bawa di dalam proses ini tidak terdaftar perusahaan tersebut pihak yang di blacklist. Sehingga ibu salah satu hak jawab ibu untuk meyakinkan para penyidik bahwa itu di luar dari kemampuan daripada Pokja pemilihan. Seperti itu, Bu. Kaitannya dengan yang itu Pak, kan di formulir isian kualifikasi itu ada yang pernyataan bahwa saya tidak sedang menjalani sanksi pidana seperti itu berkaitan dengan itu enggak? Jadi begini Bu, yang seperti yang kami lakukan itu kan pernyataan orang tersebut memalsukan dirinya dengan menyatakan bahwa dia tidak masuk dalam ranah pidana dan dalam proses pidana, maka itu kan hanya surat pernyataan bagian dari orang yang bersalah. Secara teknis saya telah membohongi ibu karena berusaha menipu ibu untuk membohongi identitas diri saya seolah-olah saya benar. Saya pernah ditanya, Bu, ketika ada seseorang yang memalsukan identitasnya kepada saya, sehingga waktu saya periksa evaluasi dia terlewatkan karena saya hanya meminta memberikan dia semuanya diperiksa, dia buang badan. Dia bilang, dia sebenarnya tidak layak dia dalam ini. Terus polisi bilang, saudara telah melakukan kelalaian karena setelah sebut tidak saya korban dari kebohongan yang telah dilakukan pihak ini terhadap saya. Sehingga dengan kesadaran, dengan tidak memahami, dengan tidak mengetahui, saya menganggap ini baik-baik saja dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Seperti itu, Bu. Ya. Terus Pak, kalau misalnya pada waktu kemarin kan ditangkap, apakah kan kalau di dalam formulir isian kualifikasi itu dia bersedia dimasukkan ke dalam daftar hitam. Itu yang misalnya
apakah siapa yang memasukkan ke dalam daftar hitamnya itu? PPK atau di ranahnya Pokja? Kalau dalam prosesnya, Pokja mengusulkan Pak, Bu, kepada Tetapi kalau PA-KPA. Pokja kan selama masih Proses dalam pemilihan. proses pemilihan ya, Ya, tapi kan ketahuannya kayak misalnya seperti kemarin ketahuannya tidak setelah pelaksanaan. dia menang. Apakah Itu Pokja yang memasukkan atau PPK? itu usulan mungkin ke dinas, kemudian dalam melalui persetujuan mungkin dapat gitu ya. diusulkan. Ada Ibu Ya, aturannya, mungkin bisa ya. kita sama-sama ini Ya, dalami. cuma memang si dokumen yang dia palsukan itu kan berarti kan dalam proses pemilihan, tetapi kita ketahuannya setelah dia menjadi pemenang Siap. gitu. Jadi kalaupun dimasukkan ke daftar hitam, kami bingung gitu, apakah oleh PPK atau sanksinya beda kan? Kalau yang diusulkan oleh PPK mereka hanya 1 tahun, kalau diusulkan oleh Pokja 2 tahun kan? Iya Bu. Iya. Ya mungkin seperti itu Bu, bisa dilalui dengan melalui persetujuan APIP, tapi itu saya rasa sudah masuk ranahnya PA-KPA. Siap Ibu, karena proses pelaksanaan. Siap Pak. Terus Pak, ke depannya untuk antisipasi kita di dalam proses pengadaan barang jasa kan kita nggak mungkin ya kita kan nggak tahu daftaran orang-orang yang terkait pidana DPO seperti itu, kita tidak usah mencari tahu ya, berjalan aja seperti sekarang yang seperti biasa. Jadi begini Bu, ini kebetulan kami baru berusaha untuk menerapkan. Jadi saya akan ceritakan sedikit panjang kalau untuk ke depannya. Pertama kami lebih tekankan, lebih kuatkan di klarifikasi Bu. Dan klarifikasi saya akan menganalisa dan akan menguraikan masalah hukum yang akan dihadapinya dan melalui surat pernyataan dan BABA Bu. Jadi BABA itu saya isi semua. Dia bersedia apabila dia melakukan pemalsuan, apabila dia melakukan perbuatan persekongkolan dan sebagainya. Itu Ibu tekankan di BA. Jadi sehingga ketika Ibu diperiksa, Ibu sudah melakukan upaya hukum dengan maksimal dari sudut pandang Ibu sebagai Pokja. Saya dulu pernah ditanya Bu, saudara seharusnya bisa melakukan lebih jauh dengan mengambil dasar-dasar hukum, dengan mengambilkan suatu kebijakan. Saya bilang sama penyidiknya bahwa pendapat saya bukan pendapat hukum. Kebijakan saya bukan perkataan hukum. Jadi saya tidak boleh maupun perkataan saya untuk menggugurkan orang apalagi menjustifikasi sesuatu. Tapi saya akan menggunakan upaya saya sebagaimana yang diperintahkan undang-undang dengan melakukan klarifikasi secara detail sampai batas kemampuan saya seorang Pokja. Dan saya juga bilang sama beliau, saya bukan penyidik Pak. Saya Pokja pemilihan yang mana saya hanya mencari pemenang, penyedia dan penjasa dan tidak memiliki kemampuan untuk masuk sampai ke ranah-ranah terkecil. Jadi Ibu caranya untuk bisa mengungkapkan bahwa Ibu bebas dari mensrea, Ibu harus mampu membuat BABA terus klarifikasi secara mendetil. Kalau seandainya ada orang berpikiran atau yang biasa nyerang ini seperti penyedia Bu, saya sering diserang. Karena mereka menganggap saya mencari orang hukum, mereka orang teknis. Di dalam pemikirannya, mereka hanya berpikir untuk menang. Dan bagaimana bekerja dan mendapatkan uang. Tapi dia tidak pernah berpikir bagaimana efeknya. Dia menang dulu, nanti akhir pekerjaan efeknya. Mungkin bisa diselesaikan dengan cara-cara apa, tapi tidak kita. Saya berpikir, saya harus mampu, ya kalau memang suatu kebenaran, kenapa takut diungkap? Ya kan? Yang kita ingin cari kebenarannya. Karena apa? Kalau penyidik Bu, dia akan periksa sampai ujung-ujungnya. Sehingga baru disimpulkan apakah kita masuk dalam potensi lalai atau memang sengaja turut serta. Jadi berkat pengalaman yang saya dapat ketika saya periksa, saya pertama kalau saya tidak dapat, saya video call orangnya, kemudian saya rekam, kemudian saya buat
buang badan, saya punya fakta. Fakta otentik menyatakan kalau ini sudah saya rekam, sudah saya video call, saya rekam, kemudian ada BA-nya. Pengakuannya bahwa dia telah tidak dalam daftar hitam, tidak memberikan data yang benar, begitu Bu. Itulah backup kita ke depannya supaya polisi PH melihat bahwa kita sudah melakukan semaksimal mungkin sampai batas kemampuan kita seorang Pokja. Kalau sampai ke dalam kita bukan penyidik, Bu. Ya. Nah, jadi tapi kita boleh, tapi saya jujur saja Bu, karena saya diperiksa begitu lama, akhirnya cara-cara saya ya saya agak semi-semi penyidik begitu. Saya menerapkannya karena memang ternyata di penyidik itulah borok semua ketahuan, Bu. Jadi saya jujur saja bersyukur juga kepada Allah melalui ilmu yang diberikan penyidik, walaupun saya merasa dalam ketakutan, tapi ilmunya sangat bermanfaat bagi saya. Jadi saya bersyukur, berterima kasih kepada para penyidik yang memberikan kesempatan ilmu bagi saya ketika saya sharingkan ilmu pengadaan dan finalnya di pemeriksaan, ternyata waktu saya sebelum diperiksa banyak yang lost, banyak yang saya tidak, hanya biasa saja, lewat saja. Saya berpikir pengadaan itu sangat gampang, Bu. Cukup melelangkan, tunggu, bandingkan. Ternyata dari mereka tidak seperti itu. Nah, jadi seperti itu, Bu. Siapa? Terima kasih atas sharingnya. Mungkin Sama-sama, Ibu. nanti juga akan lebih melengkapi lagi BA-BA yang kami buat, biar kami juga terjaga gitu ya Pak ya, sama dengan Bapak. Ya Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tanti sudah berpartisipasi pada siang hari ini. Selanjutnya tadi sudah ada yang raise hand tapi kelihatannya sudah tidak sabar, yakni Pak Munandar. Masih ada di ruang Zoom enggak Pak Munandar? Pak Munandar? Pak Munandar? Kalau Pak Munandar tidak ada, maka ini saya bertanya Pak, jadi ya terkait dengan pemeriksaan ketika kita sudah membawa dokumen nih arsip gitu ya, apakah dari pihak PH yang meminta akun, karena di situ ketika ada pemeriksaan terkait dengan probability audit, di situ bisa masuk di dalam sistem untuk minta data gitu ya. Terkait dengan hal tersebut pernah enggak? Karena kalau kita sinkronkan dengan adanya data print out itu bisa kita buat sebelumnya gitu ya. Tapi ketika masuk di dalam sistem dan minta nanti tenaga ahli untuk melakukan evaluasi mencocokkan gitu ya terkait dengan tadi udah Pak Dedi ceritakan bahwa ada misalnya ada 6 peserta yang terendah gugur gitu ya. Pernah enggak terjadi seperti itu, Pak? Baik, Pak Suryadi. Pernah, bahkan sangat sering. Bahkan APH untuk menguji kebenaran informasi yang kita sampaikan berkaitan dengan data-data yang juga kita sampaikan melalui dokumen, dia juga meminta user ID kita di dalam pelaksanaan tersebut. Sehingga mereka mampu mengambil data. Cuma dapat saya juga informasikan, di situ juga ada hal-hal yang kelihatan sekali terkait hati-hati juga persekongkolan. Bisa dilihat terkait IP address dan sebagainya. Itu bisa terbaca semua Pak. Jadi kita harus berani dan membiasakan dia bersih dari hal-hal semacam itu. Jadi ketika saya bisa, dia meminta IV, kemudian menarik semua dokumen yang ada di dalam sistem, kemudian melakukan evaluasi, kemudian ketika dia sudah mengevaluasi, sudah dapat bagian-bagian mana yang miss, dia baru panggil kita. Jadi kadang-kadang ada penyidik yang sengaja pura-pura tidak mengetahui dan ingin melihat apakah kita berani mengungkapkan ketidakbenaran kita atau kita berusaha ngeles dengan lapisan-lapisan. Nah, itu ada. Pada akhirnya ketika dia sudah sampai ke titik sudah mungkin dia sudah, oh ini orang ini seperti harus ditunjukkan nih. Ya dia buka dokumen itu. Ini, disitulah kita merasa ternyata kita tidak bisa menutupi hal-hal semacam itu. Nah, saya pernah terjadi Pak, saya pernah terjadi seperti itu. Itu sangat-sangat memungkinkan dan itulah jurusnya untuk menguji kebenaran yang kita sampaikan terkait proses dalam proses pemilihannya Pak.
Oke, terima kasih Pak Dedi. Ini waktunya masih 10 menit. Kita manfaatkan, barangkali ada Bapak Ibu semuanya yang hadir di ruang Zoom ini yang ingin menyampaikan pertanyaan. Kami persilahkan. Bagaimana? Tidak ada? Kalau tidak ada, mohon kiranya Pak Dedi untuk melakukan closing statement terkait dengan materi hari ini, terkait bagaimana memahami risiko hukum terkait dengan Baik Pak Suradi, di dalam proses pemilihan badan jasa tentunya kita merasa sangat harus memahami dan menyadari tentang tupoksi yang kita ambil. Tentunya ini tidaklah hal yang mudah karena ini berkaitan dengan peristiwa hukum yang harus kita pertanggungjawabkan. Seyogyanya kepada para penggiat kita sebagai para pelaksana dari kegiatan barang dan jasa tersebut, sudah saatnya juga kita harus mampu memberikan edukasi hukum kepada pihak yang berusaha yang tidak memahami efek dari perbuatan hukum yang dilaksanakan. Baik itu yang ada di dalam lingkungan kita maupun di dalam lingkungan penyidik. Di dalam pemikiran saya bahwa pengadaan ini sebenarnya sangat sederhana apabila kita mampu menjalankannya dengan baik. Tapi sangat tidak sederhana ketika keluar dalam konteks-konteks aturan dan keinginan yang berbeda. Sehingga kita berusaha melindungi diri kita sendiri dari sebuah peristiwa hukum yang kelak akan kita pertanggungjawabkan. Karena liarnya suatu pengadaan barang dan jasa, banyaknya potensi-potensi hukum yang bisa kita hadapi, seyogyanya kita sebagai Pokja harus mampu menyajikan aturan-aturan hukum yang memang sudah sesuai dengan kriteria-kriteria peraturan perundang-undangan. Jangan lupa, kalau kita mengambil suatu statement hukum, jangan pernah berpikiran mengambil suatu statement hukum berdasarkan pemikiran kita. Karena akan diuji oleh para HPH apa dasar dari pemikiran kita. Nah, jadi akibat daripada itu kita harus benar-benar mampu menyajikan ketika kita melakukan pemilihan penyediaan barang dan jasa dan kita dipertanyakan tentang syarat dan kewajibannya, kita harus mampu menempatkannya sesuai dengan ketentuan yang ada. Sehingga kita punya hak jawab secara administrasi negara maupun itu bersifat perdata maupun pidana. Jadi saya melihat Pak, bahwa kita harus memberikan edukasi hukum kepada penyedia. Yang mana jangan sampai dia selalu berpikir bahwa memalsukan, melaksanakan pekerjaan itu dapat diselesaikan dengan hal-hal yang mungkin di luar daripada ketentuan aturan hukum. Tapi dia juga harus mampu melakukan, menyiapkan diri untuk melakukan hal tersebut sesuai dengan ketentuan hukum. Makanya saya berharap para pelaku pengadaan, kita harus sudah memberikan edukasi hukum, memberikan dia contoh-contoh kasus yang terjadi. Saya kalau pembuktian, saya mungkin agak lama Pak, karena saya beritahukan kepada penyedia barang dan jasanya beberapa contoh kasus yang telah di-share kawan-kawan kita. Sehingga mereka berpikir, kalau ada di hatinya untuk memalsukan, mereka akan berpikir bahwa dia masuk bagian daripada itu. Nah, ini agak efektif, alhamdulillah agak efektif. Ketika mereka sadar dengan itu, mereka menarik diri. Merasa, Pak, saya tidak benar di sini. Saya tidak benar di sini. Karena apa? Karena mungkin penyedia barang dan jasa hampir rata-rata orang teknis. Sehingga di dalam pelaksanaan administrasinya mereka agak menggampangkan. Yang sepengalaman saya Pak ya, agak menggampangkan. Jadi menganggap administrasi itu hanya bagian syarat pelengkap saja untuk dia mendapatkan pekerjaan. Tapi saya berani katakan bahwa administrasi adalah bagian terpenting bagi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk sebagai syarat agar Anda bisa bekerja. Jadi jangan pernah remehkan administrasi. Dan saya tidak mau Anda terjebak
yang hanya ingin menang saja tapi mengabaikan administrasi. Sehingga potensi hukumnya yang terjadi pada akhir pelaksanaan melibatkan kita, bahkan dinas dan pihak-pihak terkait yang ada. Jadi saya rasa perlu bagi kita untuk menyamakan pandangan antara Pokja, PA-KPA maupun penyedia dan barang dan jasa agar memahami akibat hukumnya, terus diberikan pengetahuan hukum terkait tingkat pidana-pidana, bagian-bagian mana saja yang bisa menyebab dia dalam perbuatan pidana. Bahkan saya berani katakan Pak, sama mereka, apabila Anda menipu, Anda bersekongkol, Anda manipulasi administrasi, 3 kali menang pun paket ini tidak akan mampu ngurus kalian yang saya bilang. Dan kalian pasti menyesal. Jadi sayangi keluarga, sayangi kebebasan Anda, sehingga Anda mampu melakukannya dengan baik. Saya tidak pernah melarang Anda untuk menang, tapi saya sangat melarang Anda untuk melakukan manipulasi. Karena apa? Akibat hukumnya akan berdampak kepada kami yang ada di PPJ maupun dinas. Jadi seperti itu Pak. Terima kasih Pak Dedi sudah menyampaikan, dan kami selaku moderator akan menyampaikan hal-hal yang disampaikan oleh beliau Pak Dedi dari awal hingga akhir, bagaimana langkah-langkah dalam memitigasi risiko hukum pada proses pemilihan penyedia. Yang pertama, mengerti dan memahami regulasi dan hukum. Jadi dalam PPJ memang modal pengalaman saja tidak cukup, maka harus sering update dan upgrade terkait dengan pengetahuan PPJ. Salah satunya mengikuti kelas khusus MS Training and Consulting yang diangsuh secara langsung oleh beliau Bapak Prof. Muji Santoso ini. Yang kedua, mengerti dan memahami tugas dan wewenang para pihak dalam pengadaan barang jasa. Yang ketiga, mengerti dan memahami komunikasi secara efektif. Tadi jangan sampai terkesan menggurui. Sampaikan secara proporsional terkait apabila nanti Bapak dan APH. Yang keempat, arsipkan dan dokumentasikan proses pemilihan. Pepetah mengatakan bahwa setelah kebijakan apa yang saja Pak, ono tilas onotis, dan sebaliknya onotis kudu notilas. Perhatian Bapak Ibu semuanya, saya selaku moderator mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.